Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Iman selaku dosen mata kuliah akuntansi bisnis dagang. Di sini kami kelompok 5 izin untuk mempresentasikan laporan base learning mata kuliah akuntansi. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama saya Claudia Aurel Naswa Putri Panani. Saya Aisyah Riani Umar. Saya Satrio Wibisono. Saya Alia Uluna Atma. Saya Rizky Hadiansa. Baik, materi yang pertama yaitu latar belakang, di mana Flavialux adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion tas perempuan yang memiliki potensi bisnis yang menjanjikan. Tetapi Flavialux sendiri memiliki tantangan dalam pencatatan keuangan seperti lemahnya sistem akuntansi dan sumber daya manusia yang kurang akan pemahaman akuntansi. Dalam hal ini akan sangat menghambat dalam pengambilan keputusan, pengambilan kredit hingga pelaporan pajak. Pencatatan keuangan sangatlah penting untuk agar kita bisa mengetahui keuangan usaha serta dapat menghindari kesalahan dalam pencatatan stok dan margin serta membangun kepercayaan pihak eksternal seperti investor dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi yang akurat sangatlah penting dalam perkembangan dan profesionalisme UMKM, khususnya di industri fashion dengan produk bernilai tinggi. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalah dari pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi dan juga menganalisis transaksi keuangan yang terjadi dalam UMKM. Lalu yang kedua adalah bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui dan juga mengidentifikasi serta menganalisis transaksi keuangan yang terjadi pada UMKM, terutama pada Flavialux. Lalu yang kedua adalah memahami proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya adalah profil usaha. Latar belakang dari Flavialux. Oke, selanjutnya kita masuk ke profil usaha. Usaha ini dilatar belakangi oleh kejenuhan Kak Idri sebagai seorang owner yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai formal di bidang impor dan juga ekspor. Kak Idri berkeinginan untuk mencari peluang usaha yang lebih menjanjikan dan juga lebih fleksibel. Akhirnya Kak Idri membuka jual beli khas branded atau luxury brand yang mana dijual dalam bentuk baru maupun pre-love. Kak Idri melihat potensi besar dari kalangan wanita yang cenderung konsumtif dalam membeli barang, sehingga Kak Idri mendirikan usaha ini dengan struktur organisasi yaitu flat, dari owner langsung ke staff. Jadi Kak Idri sebagai owner dan juga Kak Dina sebagai staff tanpa ada bagian lainnya. Lalu secara rincian dapat dilihat bahwasanya jenis usahanya adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan barang mewah. Dengan model bisnis adalah Flavialux membeli dari pemasok lalu dijual kepada customer, baik itu barang baru maupun barang bekas, dengan fokus utama pada barang-barang bermerek seperti Gucci, LV, Chanel, dan juga Louis Vuitton. Lalu target pasarnya adalah wanita penggemar tas bermerek, terutama dari kalangan muda. Dengan strategi pemasaran adalah dipasarkan melalui media sosial dengan rencana pengembangan yaitu akan membangun situs e-commerce. Selanjutnya adalah analisa akun dan juga penomoran akun. Dari hasil analisis kami, berdasarkan transaksi yang diberikan oleh Flavialux, dapat disimpulkan dari 6 kelompok akun, mulai dari aset, liability, equity, income, cost of revenue, dan juga expense. Bisa dilihat di sini dari akun dari kelompok aset itu ada cash, akun receivable, dan juga inventory. Lalu di liability itu ada akun payable. Lalu pada kelompok akun equity itu ada owner capital dan juga price. Lalu pada kelompok income itu ada sales revenue dan juga return sales. Lalu pada cost of revenue itu ada COGS, purchase discount, dan juga freight in. Lalu pada expense itu ada water dan electricity expense. Lalu freight out dan juga wage and salaries expense. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi akun yang ada di badan usaha Flavialux. Untuk akun-akun yang ada di badan usaha Flavialux sendiri diklasifikasikan menjadi 6 akun, yaitu akun aset, akun liabilitas, akun aktivitas, pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban. Nah, untuk akun aset sendiri terdiri dari 3 akun, yang pertama ada akun kas yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan secara tunai. Kemudian ada akun piutang yang mencatat sejumlah uang yang harus diterima dari pelanggan yang telah melakukan
dari akun utang usaha. Nah, utang usaha itu sendiri yang digunakan untuk mencatat kewajiban untuk membayar ke pemasok atas pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya ada akun ekuitas yang terdiri dari modal pemilik, yaitu digunakan untuk mencatat sejumlah uang yang digunakan untuk investasi ke dalam usahanya untuk menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya ada akun Prive yang digunakan untuk mencatat pengambilan dana yang dilakukan oleh pemilik untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya ada akun pendapatan yang terdiri dari dua akun. Yang pertama ada akun pendapatan penjualan. Nah, akun pendapatan penjualan ini digunakan untuk mencatat total pendapatan dari penjualan produk. Selanjutnya ada akun trader penjualan yang digunakan untuk mencatat barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Selanjutnya ada akun harga pokok penjualan yang terdiri dari 3 akun. Yang pertama ada akun harga pokok pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat biaya untuk mendapatkan barang yang akan dijual kembali. Selanjutnya ada akun diskon pembelian yang mencatat berupa potongan harga yang diberikan dari pemasok. Selanjutnya ada akun beban pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat biaya kirim barang dari pemasok ke gudang. Yang terakhir ada akun beban. Nah, akun beban sendiri terdiri dari 3 akun. Yang pertama ada beban air dan listrik yang digunakan untuk mencatat pengeluaran badan usaha untuk membayar tagihan listrik dan air. Selanjutnya ada akun beban kirim ke konsumen yang digunakan untuk mencatat biaya pengiriman dari badan usaha ke pembelinya. Selanjutnya ada beban gaji dari upah, yaitu untuk mencatat sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar karyawannya. Selanjutnya ada pencatatan transaksi yang terdapat di badan usaha Flavialax. Nah, di badan usaha Flavialax sendiri masih melakukan pencatatan transaksi secara manual atau konvensional. Untuk alur pencatatannya sendiri, ketika pelanggan sudah menemukan barang yang akan dibelinya, karyawan akan membantu dalam proses pembayarannya. Nah, pembayaran dalam Flavialax sendiri dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit. Selanjutnya, setelah melakukan transaksi pembayaran, karyawan akan mencatat laporan pembelian tersebut, laporan penjualan ke dalam buku pribadi miliknya dan yang akan dilaporkan kepada pemilik usaha. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan data transaksi yang terdapat pada badan usaha. Yang pertama ada jurnal umum. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum merupakan pencatatan pertama dari setiap transaksi yang disajikan secara kronologis, yang dimana di dalamnya tercantum tanggal transaksi, akun yang didebit dan dikredit, serta deskripsi singkat. Jurnal umum ini memastikan bahwa setiap transaksi telah didokumentasikan dengan baik sebelum diposting ke buku besar. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari akun-akun individu yang mencerminkan mutasi dan nilai akhir dari postingan jurnal umum. Buku besar ini merupakan, lupa lagi gue. Iya. Nanti dikat. Iya, langsung. Pause. Serius. Lalu yang kedua ada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari tiap-tiap akun individu yang mencerminkan mutasi dan nilai akhir hasil posting dari jurnal umum. Buku besar ini membantu kita untuk memantau posisi dan perubahan saldo dari tiap akunnya, entah itu akun aset, liabilitas, modal, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan informasi informal yang membantu kita untuk menyusun neraca lajur. Neraca saldo ini membantu kita untuk memastikan bahwa data yang ada itu sudah lengkap dan seimbang sebelum kita menyusun laporan-laporan keuangan formal lainnya seperti kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan lain-lain. Selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja merupakan dokumen yang berisi data-data akuntansi yang berfungsi untuk mencatat dan mengorganisir akun-akun yang ada. Dokumen ini membantu kita untuk menganalisis, merencanakan,
mengevaluasi aspek-aspek laporan keuangan. Selanjutnya, ada income statement atau laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi ini, kita disajikan pendapatan dalam suatu periode akuntansi dan juga beban-beban yang ada, sehingga output dari laporan laba rugi ini kita bisa mengetahui net income atau berapa sih profit bersih yang perusahaan dapatkan. Selanjutnya, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan total pendapatan dikurangi total beban pada suatu periode akuntansi yang nantinya akan menghasilkan net income atau penghasilan bersih. Dapat kita lihat pendapatan yang didapatkan di Favialax selama 3 bulan sebesar Rp3.023.077.304 dan beban dari usaha ini sebesar Rp2.803.434.544 yang menghasilkan net income atau penghasilan bersih sebesar Rp219.642.760 dalam 3 bulan atau periode Januari, Februari, dan Maret. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau statement change of equity, di mana statement change of equity ini menggambarkan perubahan saldo pemilik dari awal hingga akhir periode. Nah, statement change of equity ini meliputi modal, kemudian laba bersih dan juga rugi bersih, kemudian ada penambahan modal dan juga penarikan atau drawings. Di tabel ini kita dapat melihat untuk statement change of equity milik Favialax, di mana beginning owner capitals merupakan Rp820 juta dan pada akhir periode Favialax memiliki ending owners capital yaitu Rp1.349.642.790. Selanjutnya, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau statement of financial position, di mana statement of financial position ini menyajikan posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Nah, statement of financial position ini menunjukkan struktur modal dan juga kemampuan perusahaan dalam menuntaskan kewajiban baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di kedua tabel ini kita dapat melihat assets dan juga liabilities and equity dari Favialax, di mana total aset Favialax adalah Rp1.239.210.746 dan juga liabilities and equity memiliki total Rp1.439.210.836. Nah, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa Favialax merupakan UMKM yang bergerak pada bidang fashion, generally dalam tas, dan memiliki segmen yaitu wanita-wanita yang memiliki ketertarikan kepada fashion, quality, dan juga prestige. Nah, UMKM ini dikelola secara langsung oleh pemilik dan juga satu karyawan inti. Dengan itu, perusahaan dapat bergerak secara lebih efisien dan juga fleksibel. Kemudian, meskipun sistem pencatatan keuangan masih dilaksanakan secara manual, namun kita dapat melihat bahwa Favialax sudah memiliki pemahaman secara mendasar mengenai pentingnya dokumentasi transaksi dan juga pencatatan keuangan. Dengan itu, kami dari kelompok 5 menyarankan bagi Favialax untuk mulai pencatatan dan juga pembukuan secara digital, terkhususnya melalui Microsoft Excel. Dengan ini, kami berharap bagi Favialax untuk dapat memiliki pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan juga dapat berkembang